Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sobat sekalian, di mana saja Anda berada, apa kabar? Insya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Bertemu kembali dengan channel Mukhlis dan Dros. Saya ucapkan selamat datang. Dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari, maka yang utama bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Ibadah yang dia lakukan sejak dari kecil sampai meninggal, itu seharusnya ibadah yang berkualitas, sehingga waktunya, tenaganya, dan seluruh potensi kehidupannya untuk menegakkan ibadah itu bernilai, berpahala di hadapan Allah SWT. Tapi ada saja hal-hal yang menyebabkan ibadah itu hancur, hilang. Nah, topik kajian kita pada sore hari ini, tausiah berjudul ibadah yang berguguran. Kita diperintahkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Artinya dua makhluk ini diwajibkan untuk beribadah, jin dan manusia. Nah, kita sebagai manusia sudah pasti ibadah ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam surat Al-Hud, ayat 2 Allah berfirman, ala ta'budu ilallah, agar kamu tidak menyembah ilallah, kecuali Allah semata. Ini sebuah perintah bahwasanya seorang mukmin itu hanya beribadah kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Nah, apa saja yang menyebabkan ibadah kita itu gugur, tidak bernilai, habis, hilang, tidak berpahala? Ada beberapa hal. Yang pertama, menserikatkan Allah, yang kita sebut dengan syirik. Syirik itu menserikatkan Allah, menganggap masih ada makhluk lain ataupun benda-benda lain yang sebanding dengan Allah. Apakah manusia, jin, malaikat, atau benda-benda lain yang kita anggap setara dengan Allah. Ketika hal ini dilakukan, berarti kita telah menserikatkannya. Barang siapa yang menserikatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari, maka bagaimanapun juga ibadah itu banyak dia lakukan, ketika di akhirat ibadah itu hilang, tidak bermakna. Surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, lain asrakta layahbatanna amaluk. Jika kamu menserikatkan Allah, maka seluruh amal-amalmu itu hapus. Jadi percuma kita beribadah ketika di akhirat tidak menemukan pahala. Pahala itu gugur sebelum kita menemuinya di akhirat kelak. Yang kedua, yang menjadikan ibadah kita itu gugur adalah kufur kepada Allah. Kufur itu bukan hanya mengingkari Allah saja, tapi kufur itu juga dalam aspek yang banyak sekali. Orang yang mendapat nikmat Allah kemudian tidak bersyukur atas nikmat Allah itu, berarti dia juga kufur. Orang yang meninggalkan sholat ya, dengan sengaja, itu juga kufur. Nah, kekufuran yang begitu saja dalam kategori fasik itu bisa menggugurkan ibadah, apalagi kekufuran yang sebenar-benarnya, yang mengingkari Allah, menentang Allah. Wa may yakfur bil iman, kata Allah, barang siapa yang kufur setelah beriman, faqad habita amaluhu,
fahuwa fil akhirati minal khasirin. Maka hapus semua amalnya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surah Al-Maidah ayat 5 difirmankan oleh Allah Taala. Yang ketiga yang bisa menggugurkan ibadah kita itu adalah murtad, yaitu keluar dari Islam. Beda mu'allaf dengan murtad jauh sekali. Ketika seseorang menyatakan diri sebagai muslim, maka dia adalah seorang mu'allaf yang seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan akan menjadi pahala, dan mungkin kejahatan yang pernah dia lakukan akan hilang, akan dihapus kejahatan itu, tidak diberikan dosa. Lain hanya dengan orang yang murtad. Orang yang murtad itu dia tidak mendapat apa-apa, habis segala amal yang dilakukan itu, tidak menilai sama sekali. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, Allah berfirman, barang siapa yang murtad, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar dari agamanya, fayamut fahuwa kafirun faulaika habitu a'maluhum, yang keluar dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu terhapus amal-amalnya. Tidak ada artinya sama sekali amal yang banyak dilakukan selama ini. Nah, dia telah menyatakan diri sebagai orang kafir. Nah, ketika seseorang itu keluar dari Islam, maka seluruh kebaikannya hapus. Tidak ada artinya sama sekali. Ini yang menyebabkan ibadah kita itu berguguran ketika murtad dari Islam. Yang keempat, kemunafikan. Ibadah seseorang itu akan gugur ketika keimanan dia tidak suci lagi, sudah dihiasi dengan, dinodai dengan kemunafikan. Kemunafikan itu adalah dia beriman hanya sebatas di lisannya saja, tapi hatinya tidak beriman. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu dia juga beribadah, dia sholat, dia puasa, bahkan dia mendirikan masjid, tapi ibadahnya itu tidak ada artinya sama sekali. Aminan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Betapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenarnya mereka tidaklah beriman. Ini kondisi orang yang munafik. Bahkan Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan tidak ada seorang pun yang bisa untuk menolongnya. Ini kondisi munafik. Jadi ibadah yang dilakukan orang munafik itu tidak diterima oleh Allah SWT, karena keimanannya cuma di bibir saja tapi hatinya tidak beriman. Yang kelima yang bisa menggugurkan ibadah kita adalah mendahului ketentuan Allah. Allah telah menentukan bahwasanya segala ketentuan, segala takdir itu telah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh kita mendahului Allah SWT. Digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada dua orang yang bersaudara. Nah, yang satu rajin beribadah, yang satu penuh dengan maksiat. Yang penuh maksiat ini senantiasa diberikan nasihat oleh saudaranya yang rajin beribadah. Satu ketika ketahuanlah saudaranya ini berbuat maksiat, maka dia tegur dengan kalimat yang sangat tidak enak. Kalimat itu menyatakan, hentikanlah berbuat dosa itu. 2 dan 3 kali dilakukan itu, dia laksanakan lagi, hentikanlah perbuatan dosa itu. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosamu dan tidak akan menerima taubatmu. Mendengar kalimat ini, Rasulullah menyatakan bahwasanya orang ini telah mendahului ketentuan Allah. Dan akhirnya ketika di akhirat kelak saat ditimbang oleh Allah SWT, maka orang yang menyatakan dirinya banyak ibadah tadi, tapi dia telah mendahului takdir Allah, bahkan tepatnya di neraka. Sedangkan saudara yang penuh dosa dan maksiat tadi, rupanya ketentuannya sudah lain, yaitu dia dekat ke surga. Jadi kita tidak boleh melihat orang yang penuh dosa dan maksiat langsung kita memvonis dia masuk neraka. Karena kehidupan akhir manusia itu akan berjalan terus
dan yang menentukan adalah ketika di akhir kehidupannya, yang disebut dengan husnul khotimah. Yang keenam, yang bisa menggugurkan ibadah kita adalah lancang kepada Rasulullah. Seorang mukmin tidak boleh dia lancang kepada Rasul. Termasuk ayat menyatakan bahwasanya ada sahabat ketika itu berkata agak keras, maka Allah menegur, tidak boleh berkata kasar demikian, agak keras, lebih tinggi daripada nada kalimat Rasulullah. Maka orang yang lancang pada Rasulullah ini dosa-dosanya, ibadahnya itu berguguran, tidak diterima oleh Allah SWT. Mungkin kita mengatakan, kan cuman itu masa dahulu. Tidak. Ketika orang melecehkan Rasul, ya, menganggap negatif pada Rasulullah, ini telah lancang kepada Rasulullah, dan ini berarti telah jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat yang bisa menggugurkan ibadah, pahala ibadahnya. Yang ketujuh, yang bisa menggugurkan pahala ibadah kita itu adalah bid'ah. Bid'ah itu ialah salah satu perbuatan ibadah yang ibadah itu tidak pernah di zaman Rasulullah. Memang ulama beda pendapat hal ini. Bahkan ada orang tidak mau bicara masalah bid'ah karena mungkin takut dia akan diserang segala macam. Padahal Rasul telah menyatakan, wa in asdaqal hadisi kitabullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya berita yang terbaik itu adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk persoalan ialah hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan segala yang baru itu adalah bid'ah, diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adalah neraka. Jadi bid'ah itu adalah hal yang baru yang berkaitan dengan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Rasul menyatakan lebih tegas, barang siapa yang mengada-adakan aturan agama yang tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah, maka tertolaklah ibadahnya. Maka yang bisa menggugurkan ibadah kita adalah bid'ah. Yang kedelapan, dosa kita akan, pahala kita akan gugur, ibadah kita akan rusak ketika kita campur adukkan dengan dosa dan maksiat. Solat yang kita lakukan dalam rangka untuk menghindari maksiat, tapi kalau kita menjadi orang yang serba rajin, pahala dilakukan, ibadah dilakukan, tapi maksiat dilakukan, maka ibadah-ibadah yang dilakukan itu yang akhirnya menggugurkan pahalanya, tidak mendapat pahala dari Allah SWT. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, yang terakhir yang bisa menggugurkan ibadah kita itu adalah riya. Riya itulah beribadah agar mendapat tepukan, mendapat sanjungan, mendapat hapus dari orang lain, ujian. Nah, ini bisa menghapuskan ibadah kita, menggugurkan ibadah kita. Seorang mukmin dituntut beribadah itu agar menjadi orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan untuk menegakkan agama ini kecuali dilakukan dengan ikhlas. Jadi riya itu lawannya adalah ikhlas. Berhati-hatilah kita dalam melaksanakan ibadah agar ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahala, tidak sia-sia. Bayangkan betapa banyak potensi kita gunakan untuk ibadah. Mungkin harta kita, tenaga kita, pikiran kita, seluruh hidup kita gunakan untuk ibadah. Kalau tidak berhati-hati, ibadah itu akan berguguran. Maka saudara sekalian, kita jaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk memperbaiki ibadah kita agar bernilai pahala di hadapan Allah SWT. Bila taufiq hidayah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.